Assalamualaikum adik-adik, bisa dihubungi temannya yang belum masuk karena kita sudah mau mulai. Lagi ulangan harian PKN Kak. Oh, tidak ditahu guru PKN-nya kalau ada jadwal matematika sekarang? Tidak diberitahu? Tidak Kak. Dua orang sih. Terus jadi masih kerja soal ini dek.
atau bagaimana?
Baik, mungkin bisa dihubungi temannya. Sebentar lagi kita mulai, Dek. Suara kecil. Baik, karena jam sudah menunjukkan pukul 9, jadi kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Baik, Kak. Bagaimana ulangannya tadi? Selesai, Ji? Iya, Kak, selesai. Alhamdulillah. Oke, jadi sebelum kita mulai pembelajaran matematika hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, ada yang masih ingat materi apa pekan lalu? Kita belajar tentang apa pekan lalu? Atau Senin lalu kita belajar apa? Adik-adik bisa sebentar dikasih nyala kameranya untuk di absen. Bisa dikasih nyala sebentar kameranya. Kita juga mau lihat wajah-wajahnya nih. Wajah-wajah siswa-siswi kelas 91. Bisa dikasih nyala sebentar saja. Sebelum kita masuk ke pembelajaran. Bisa dikasih nyala sebentar. Halo. Sebelumnya saya mau tanya, adik-adik siap belajar atau tidak hari ini? Apakah suara saya tidak kedengaran? Halo. Apakah masih ada temannya yang belum bergabung?
silahkan dihubungi dulu, Dek, kalau dimulai. Baik, karena banyak teman yang baru bergabung, jadi kita ulang dari awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Bagaimana ujiannya? Sudah selesai semua, Ji? Sudah. Oh iya. Oke, jadi sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, karena ini sudah ada 8 orang yang bergabung, 8 atau 9 orang yang bergabung. Jadi saya mulai saja ke materi pembelajaran. Ada yang ingat pekan lalu kita belajar apa? Bentuk akar. Iya, bentuk akar. Jadi pada hari ini kita akan melanjutkan materi yang sudah kita pelajari pekan lalu. Diingat pekan lalu itu sampai materi apa? Di yang bagian apanya? Apakah ada yang mencatat? Oke, kalau gitu kita lihat sini. Bentuk akar. Kita sudah masuk di sini ya kemarin ya, operasi bentuk aljabar atau belum? Ada yang masuk? Iya, Kak. Sudah ya? Ini sudah kemarin ya? Iya. Oke, Suara, jadi Kak. kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Bentar. Kita masuk pada ini. Jadi kita masuk kepada subbab merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar. Nah, jadi merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar itu ada beberapa bentuk. Bentuk akarnya itu ada beberapa bentuk. Yang pertama ini merasionalkan penyebut pecahan dengan bentuk A per akar B, yaitu dengan cara ditulis A per akar B sama dengan A per akar B dikali akar B per akar B. Dia bentuk pecahannya yang awal dikali dengan penyebutnya ini. Penyebutnya kan di sini, penyebut dari pecahan ini kan akar B, makanya dia di sini dikali dengan akar B dan akar B. Kenapa harus dikali dengan akar B dengan akar B? Karena kan di sini sebelumnya hanya tertulis seperti ini. Makanya dia bisa bilang sama. Ini kan sebenarnya kalau kita kembali ke konsep A per akar B itu sama dengan A per akar B dikali 1, ya kan? Tapi kan biasanya kalau di matematika, kalau dikali dengan 1 tidak usah ditulis. Sehingga kita bisa gunakan ini akar B dibagi akar B itu kan sama dengan berapa? Akar B dibagi akar B. Atau 2 dibagi 2, berapa 2 dibagi 2? 1. Iya, jadi kalau berapapun angka yang dibagi sesamanya, misalnya 1 dibagi 1, 2 dibagi 2, 3 dibagi 3, hasilnya selalu 1 kan? Makanya di sini kita bisa tuliskan
akar B per akar B, atau di sini kan tidak tertulis A per akar B dikali 1. Satunya kita ubah dengan akar B dibagi akar B. Jadi kita bisa tulis demikian, makanya ini dikatakan A per akar B dikatakan sama dengan A per akar B dikali akar B per akar B. Dipaham? Yang dimana ini akar B, ya, akar B-nya dibagi akar B itu sama dengan 1. Jadi kita bisa tulis menjadi seperti ini. Kenapa harus dikali dengan akar B per akar B? Supaya kita bisa menghilangkan bentuk akarnya di sini. Setidaknya yang di bawah hilangkan bentuk akarnya, jadinya menjadi B. Akar B dikali akar B berarti akarnya hilang. Jadi sama dengan A dikali akar B berapa? Jadi dikali seperti ini. A dikali akar B. A berapa? A dikali akar B. Ya, A akar B dibagi B. Karena kan sesama akar. Kalau akar dikali akar terus nilainya sama, maka akarnya akan hilang. Kan sudah dipelajari pekan lalu ya. Kemudian untuk yang pertama ini sudah paham atau masih ada yang bingung-bingung? Yang lain sudah paham? Untuk yang bentuk pertama, bentuk A per akar B, sudah paham? Yang lain? Paham, Kak. Oh ya, kalau ada mau ditanyakan langsung aja ditanyakan, daripada nanti kita pas ujian tidak tahu Ki menjawab soal. Oke, lanjut kita masuk ke bentuk kedua, yaitu merasionalkan penyebut pecahan bentuk A per B ditambah akar C. Jadi ini bentuk kedua, A per B ditambah akar C. Nah, dengan cara sama seperti tadi. Ini kan kalau yang tadi kan kita gunakan akar B per akar B karena penyebutnya dia akar B. Kalau di sini kita gunakan penyebutnya juga, tetapi tanda di sininya kita ubah. Yang di sini awalnya dia penyebutnya bernilai positif, terus kita ubah di sini menjadi bernilai negatif. Bentar. Menjadi A per B tambah akar C dikali sama B dikurang akar C per B dikurang akar C. Tadi kan sudah saya jelaskan kenapa harus Kak dikali dengan B dikurang akar C per B dikurang akar C. Kenapa tidak dikali dengan bentuk lain atau angka lain? Karena di sini kita kan mau merasionalkan. Merasionalkan itu berarti kita usahakan bisa menghilangkan bentuk akarnya. Kan ketika ini dikali sama ini yang ada sesama akarnya, sehingga dia bisa berubah menjadi seperti ini, menjadi C saja, tidak ada lagi akarnya. Makanya kita gunakan penyebutnya untuk merasionalkannya. Kan tadi ini B per akar C per B per B dikurang akar C per B dikurang akar C itu sama dengan 1. Ya kan? Sama seperti ini. Akar B per akar B sama juga 2 per 2 kan sama dengan 1. Makanya dia bisa dikatakan sama dengan ini. Ini kan sebenarnya tadi seperti yang saya bilang dikali dengan 1, tapi kalau dalam matematika biasanya tidak dituliskan kalau dikali dengan 1 karena hasilnya tetap ini toh. Jadi satunya kita ubah menjadi ini, sehingga diperoleh hasil seperti ini. A dikali B dikurang akar C berapa? A dikali B dikurang akar C. Bentar. Saya dulu. Di sini tadi bentuk kedua itu soalnya merasionalkan penyebut pecahan bentuk A per B tambah akar C. A per B tambah
akar C. Nah, tadi seperti yang sudah saya bilang, ini kan sebenarnya sama dengan A per B ditambah akar C dikali 1. Tapi kan dalam matematika biasanya kalau dikali 1 tidak ditulis. Jadi kita bisa ubah menjadi seperti ini. A per B ditambah akar C dikali B dikurang akar C dibagi B dikurang akar C. Ya kan, yang dimana B dikurang akar C dibagi B dikurang akar C itu ini kan sama dengan 1 nilainya. Sama dengan 1. Terus kita kalikan. Berapa A dikali B dikurang akar C berapa? Berapa? A dikali B dikurang akar C. Yang ini. A dikali B dikurang akar C. Kita kalikan Q. Jadinya berapa? A dikali B dikurang akar C. Berarti kan sama dengan begini. Kalau bingung-bingung cara kalikannya, A buka kurung B dikurang akar C dibagi B dikali B berapa? B pangkat 2. Iya, B pangkat 2. Kemudian B dikali akar C berapa? Oh, langsung bisa aja langsung. Berarti kita kalikan B dengan B. Jadinya B kuadrat B atau B pangkat 2. Kemudian kita kalikan juga positif akar C dikali dengan negatif akar C. Ingat Ki, ada tandanya di situ. Negatif akar C. Berarti positif akar C dikali negatif akar C berapa? Negatif C. Iya, karena dia kan nilainya sama. Jadi kita bisa hilangkan akarnya jadi negatif C. Kemudian di sini apakah ada yang bisa kita substitusi atau kita eliminasi? Ada tidak yang bisa kita coret? Tidak, berarti ini merupakan bentuk rasional yang paling sederhana dari dari A per B ditambah akar C. Berarti bentuk paling sederhananya itu ini. A dikali B dikurang akar C dibagi B kuadrat dikurang C. Sampai di sini paham? Paham Kak. Yang lain? Atau masih ada yang bingung? Bisa dijelaskan ulang? Halo, yang lain? Bisa Ki juga, kalau ada yang mau ditanya, tanya nih saja daripada nanti kita pusing sendiri Ki pas ujian. Masih ada yang mau ditanya? Oke, kalau gitu kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Kemudian yang bentuk ketiga. Bentuk ketiga itu ada juga ternyata bentuknya dia minus. Bentuknya itu sama seperti yang bentuk kedua, yaitu merasionalkan penyebut pecahan bentuk A per B dikurang akar C. A per B dikurang akar C. Nah, kita disuruh merasionalkan ini. Untuk tadi siapa yang bicara? Hidayatullah sama Beni bisa mungkin bantu bagaimana caranya? Jelaskan bagaimana tadi caranya seperti yang di atas. Cara merasionalkannya pertama bagaimana? A per B kurang Ya. Ya. Akar C dikali 1. Kali 1.
Oke, sama dengan 1 toh. Terus? A per B Iya. dikurang akar C Iya. dikali Iya. B dikurang per C. Ingat kita kalau di sininya misalnya dalam hal ini tadi toh, yang pertama kan bentuknya dia positif, maka untuk merasionalkannya kita harus gunakan negatif, kita ubah tandanya. Intinya kalau yang di bagian sini dia positif, berarti yang di bagian sini kita ubah menjadi negatif. Dipaham? Iya Kak. Oke, lanjut. Ini kan dia di soalnya, dia sudah bentuknya berbentuk negatif negatif. Nah, berarti di sininya kita positif Kak. Iya, jadi positif akar C. Lanjut, bagaimana tadi? Per B plus akar C. Nah, untuk teman-teman mungkin yang baru bergabung tadi, kenapa Kak bisa berubah jadi seperti ini Kak? Ini kan tadi sudah diuraikan oleh siapa tadi yang bicara? Hidayatullah atau Beni? Hidayatullah. Oh ya, sudah dijelaskan oleh Hidayatullah. Ini tadi dikali dengan 1 kan, ini A per B dikurang akar C itu sama dengan A per B dikurang akar C dikali 1. Kan dikali 1 itu biasanya tidak usah ditulis, makanya ini sama ini itu sama, toh ini sama ini sama. Terus satunya kita ubah menjadi bentuk ini, B ditambah akar C per B ditambah akar C. Itu sama dengan 2 per 2 1 kan. Intinya ketika pembilang dan penyebut sama, maka dia akan menghasilkan hasilnya 1. Makanya kita ubah ke sini. Dengan kita ambil di sini, kita ambil nilai penyebutnya, tapi kita ubah nilainya. Kalau ada operasi penjumlahan atau pengurangan di sini, kita ubah. Kalau di sini dia negatif, maka di sini dia positif. Kalau di sini dia positif, maka di sini dia negatif. Tapi kan di sini soalnya dia negatif. Jadi kita rasionalkan, atau di sini kita ubah menjadi positif karena di sini negatif. Toh, dipaham yang lain? Dipaham? Halo? Halo, teman-teman yang lain didengar Ji? Sebut namanya Bu Gina. Coba Aliyah, dipaham Aliyah? Iya Kak. Kalau Zaskia, dipaham Zaskia? Atau Matilda, dipaham? Iya Kak. Oh iya, oke. Yang lain juga kalau ada mau ditanyakan langsung bertanya Cidi. Oke, lanjut. Kita lanjut. Bagaimana tadi? Hidayatullah, lanjutkan. Jadi sama dengan A dengan A dalam kurung ya. B ditambah akar C. Terus dibagi dengan B pangkat 2 negatif C. Kenapa negatif C? Karena ini negatif akar C dikali dengan positif akar C. Negatif dikali positif kan hasilnya negatif. Jadi kita peroleh hasilnya seperti ini. Jadi kita peroleh hasilnya seperti itu. Kemudian ada lagi bentuk yang ketiga, yaitu bentuk yang keempat, yaitu merasionalkan pecahan dengan bentuk seperti ini.
Bentuknya itu seperti ini. A per akar B ditambah akar C. Nah, ini caranya bagaimana? Caranya bagaimana kalau ini? Bentuk akarnya ada 2. A per akar B tambah akar C kali 1 Kak. A per akar B Tambah akar C. ya. Terus Kali 1. kali 1. Terus menjadi A per akar B tambah akar C A per akar B tambah akar C dikali kali berapa? akar B negatif akar C Negatif akar C per akar B negatif akar C. iya. Sehingga hasilnya ini. Bentar, saya perbalik. Sehingga hasilnya berapa? Teman-teman yang lain mungkin bisa juga bantu Ki kerja ini. Coba Matilda bisa? Halo Matilda. Ada Jiki di situ? Kalau Zahra iya, ada Ji. Halo. Alia, ada Alia. Masa mau Ki kalah sama laki-laki? Yang perempuan harus bisa juga dong. Dibantu Jiki. Ayo, bisa nggak? Alia. Atau Fatihah. Fatihah ada tidak? Halo Fatihah. Halo. Iya Pak Le. Ke Hidayatullah Mi lagi, bantu lagi Dek. Bagaimana Dek? Jadi ini menjadi A saya tulis sini. Situ tidak mau. A dalam kurung Iya. akar B dikurang akar Iya. dibagi akar B pangkat 2 Tuh, kok ada negatif akar C. Ya. berapa? B kurang C. B kurang C? Ya. B sama dengan negatif C. B kurang C. Karena di sini sama-sama akar toh. Kalau akar B dikali akar B berarti menjadi B karena akarnya ada akarnya, jadi dia hilang Ki bentuk akarnya. Yang C juga berlaku demikian. Jadi ini merupakan bentuk rasional dari ini tadi A per akar B ditambah akar C. A per akar B ditambah akar C. Bentuk rasionalnya itu menjadi seperti ini. A dikali akar B dikurang akar C dibagi B dikurang C. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh. Masih ada deh. Masih ada bentuk yang kelima atau yang terakhir.
Ini kurang lebih sama dengan yang bentuk yang keempat, yaitu A per akar B dikurang akar C. Kalau Beni, coba bantu Beni, bisa Beni? Bagaimana cara merasionalkannya? A Iya, per akar B A per akar B dikurang akar C Iya, dikali 1. iya. Terus A menjadi A per per akar B iya, kurang akar C iya, dikali akar B ditambah akar C iya, ditambah akar C per akar B ditambah Iya. akar C. iya. Hasilnya berapa? Hasilnya jadi apa? A dalam Iya. kurung Iya, akar B ditambah akar C iya. per Oke. B B. dikurang C. Iya. Jadi ini di bentuk rasional dari akar, mana yang tadi soalnya? Dari A per akar B dikurang akar C. Jadi bentuk rasional penyebutnya itu jadi seperti ini. Terima kasih Hidayatullah sama Beni yang udah mau berpartisipasi. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soalnya. Nah, jadi di situ ada contoh soal seperti ini. Contoh soalnya ini 10 per akar 5. Nah, bagaimana ini? Siapa yang bisa bantu jawab? Siapa yang mau jawab? 10 per akar 5. Bagaimana caranya kita merasionalkan penyebutnya? Karena kan penyebutnya yang bentuk akar toh. Bagaimana caranya kita merasionalkannya? Kan tadi dipelajari nih ada 5 bentuk 5 pecahan bentuk rasional. 5 pecahan 5 penyebut 5 cara merasionalkan penyebut pecahan yang bentuknya seperti ini tadi, yang ada pecahan baru ada tomi akarnya. Bagaimana caranya? Sama seperti tadi, Jide. Hidayatullah Pak. 10 per akar 5 kali 1, Kak. 10 per akar 5 kali 1. akar 5 kali 1. Oke, kalau mau kali 1 enggak apa-apa. Baru diapain? 10 per akar 5 kali akar 5 per Iya. akar 5. Oke, akar 5 kali akar 5. Jadi hasilnya 10 per akar 5. 10 per 10 akar 5 Oh iya. per Oh, per 5. per 5. Iya. Jadi begini bentuknya. Terus ini masih bisa disederhanakan atau tidak? Bisa Kak, 10 bagi dengan 5 2 per 5 2 akar 5. Jadi ini masih bisa disederhanakan menjadi, iya kah? 10 sama 5-nya bisa sebentar. 10-nya kita bagi 5, berapa 10 dibagi 5? 2. 2. Jadi 2 akar 5. Terus ini kan dibagi 5 juga, jadinya 1. Jadi tidak usah ditulis. Jadi bentuk rasional dari 10 per akar 5, mana tadi ini? Bentuk paling rasional dari 10 per akar 5 itu berubah menjadi ini 2 akar 5, untuk paling sederhananya
Seperti itu. Untuk contoh 1 ini dipaham? Paham, Kak. Paham, oke. Kita lanjut ke soal yang kedua. Contoh soal yang kedua itu adalah min 20 dibagi akar 3. Sebentar. Min 20 dibagi akar 3 dikurang 1. Nah, kalau begini bagaimana? Ini kan tadi sama dengan bentuk yang terakhir ya, yang E, bukan. Bentuk yang ketiga deh kayaknya. Bentuk yang ketiga sama seperti bentuk yang ketiga. Bagaimana caranya? Ayo sama-sama Ki kerja. Minus 20 dibagi akar 3 dikurang 1. Kan tadi dikalikan dengan 1 toh? Atau nanti kalau dikerjain soal nggak perlu Ki tulis dikalikan dengan 1. Langsung nih saja karena ditahu nih, kita ambil dari sini. Kita ambil dari sini. Berapa yang hasilnya menjadi 1. Tapi ingat Ki, karena ini bentuknya ada operasi penjumlahan atau pengurangan di sini. Kalau kita ambil ke bagian sini, ingat Ki, kasih ubah tandanya, misalnya awalnya negatif, diubah menjadi positif. Kalau di sini positif, diubah menjadi negatif. Oke? Dipaham? Paham, Kak. Ya, ini menjadi dirasionalkan dengan cara mengali dengan ini penyebutnya tadi. Akar 3, ini kan tadi negatif, jadi positif, Ki positif 1. Terus supaya hasilnya 1, maka kita juga harus bagi dengan ini supaya hasilnya 1. Jadi kita bagi dengan ini. Akar 3 ditambah 1. Supaya hasilnya kita dapati 1. Supaya ini hasilnya 1. Supaya tidak merubah ini. Makanya kita bilang sama dengan kan. Ini sama dengan ini sebenarnya dikali 1. Tapi tidak usah ditulis dikali 1-nya. Jadi seperti ini tadi. Minus 20 dikali dengan akar 3 ditambah 1 dibagi ini. Dibagi akar 3 dikali dengan akar 3 toh, akar 3 jadinya 3. Terus ini minus 1 dikali plus 1 jadinya minus 1. 1 kali 1 kan 1. Setelah itu kita peroleh hasilnya seperti ini. Atau bisa juga kalau mau Ki ini kali ke dalam bisa Ji. Misalnya ini saya kali ke dalam jadinya minus 20 dikali akar 3. Minus 20 dikali plus 1 berarti minus 20 dibagi dengan ini 3 dikurang 1, 2. Oh, berarti tidak usah kita uraikan seperti ini, tidak usah. Karena kita bisa coret dengan angka 2 di bawahnya. Jadi kita kembali ke bentuk awal saja. Kan tadi bentuk awalnya itu minus 20 dikali akar 3 ditambah 1. Nah, bisa Ki coret, bisa Ki bagi dengan nilai yang di bawahnya ini kan 2 dibagi 2, 1. Jadi habis kan? Terus ini makanya kalau di bawah kita bagi 2, di atasnya juga harus kita bagi 2. Kita bagi 2 di sini. Jadinya minus 10. Tapi ingat Ki, syaratnya boleh dilakukan mencoret-coret begini ketika di sini dia perkalian. Ini kan 20 dikali ini. Kalau dia penjumlahan, tidak boleh Ki langsung coret begitu. Harus Ki keluarkan angka-angka seperti yang tadi kan. Kalau saya uraikan, ini bentuknya menjadi minus 20 akar 3 dikurang akar 20. Soalnya nih per ini. Nggak bisa Ki langsung coret ini sama ini. Nggak bisa karena di sini ada tanda operasi pengurangan dan penjumlahan. Tidak bisa Ki langsung coret. Jadi caranya itu kita
keluarkan Ki angka 20-nya kan. Tahu gitu? Ini kan 20, ini 20, ini juga 20. Oh, ada yang sama ternyata. Ketika, bentar, saya perbaiki supaya tidak bingung. Tadi minus 20 akar 3 dikurang minus 20. Nah, ternyata ini sama, terpisah oleh tanda ini. Nah, jadi bisa dikeluarkan jadi seperti ini. 20, minus 20 ini kan sesama minus 20, ini minus 20, ini juga minus 20. Bisa dikeluarkan dengan cara ini, minus 20 nya kita tulis di luar. Terus kita masukkan ini deh. Akar 3-nya, akar 3. Kemudian, ini tadi berapa? Berapa kali berapa minus 20? Kali 1. Iya, 1. Kita kali 1. Positif toh. Supaya dia ini dikali ini minus, karena tadi ini hasilnya minus. Jadi kalau kita kali ini ke dalam, minus 20 akar 3, cocok minus 20 akar 3 dikurang. Ini dikali ke sini jadinya minus 20. Nah, ingat Ki caranya harus Ki, ininya berbentuk perkalian. Tidak bisa Ki tadi, kalau yang seperti tadi ya, tidak bisa langsung dicoret-coret, harus diubah lagi ke bentuk ini. Jadi kita peroleh tadi hasilnya itu berapa tadi nih? Ini tadi sama dengan saya tulis di sini. Ini tadi sama dengan minus 10. Ini kan minus 10 dikali akar 3 ditambah 1 tutup kurung per 1. Oh, atau tidak usah ditulis lagi. Tidak usah ditulis pernya, karena ini sudah, karena dia per 1. Biasanya kalau di matematika tidak usah ditulis. Jadi bentuk rasionalnya itu adalah ini. Minus 10 dikali akar 3 ditambah 1. Sampai sini paham? Paham, Kak. Paham, Kak. Paham. Jadi sebentar. Selanjutnya itu kita bakal masuk ke materi selanjutnya. Sebentar, saya stop sharing screen dulu. Nah, di sini materi sebelumnya itu sampai di sini. Bentuk akar, habis itu bentuk akar dan bilangan berpangkat. Habis itu merasionalkan. Udah, ini udah, ini juga udah, contohnya juga udah. Terus kita kembali lihat. Sebentar. Atau gini, saya kasih Ki lagi contoh soal, bisa karena masih ada waktu, bisa Ki kerjain lagi sebentar. Nih kita kerjain kerja saja habis itu kita bahas sama-sama. Misalnya di pen ke soal begini. 5 dikurang akar 2 dibagi sama 3, akar 3 dikurang akar 5. Coba Ki selesaikan ini, dikerjain sekarang. Saya kasih waktu mungkin sekitar sampai jam 9.50, 6 menit
untuk kerjain ini. Kita kerja nih saja di kertas tak, coret-coret nih saja, nanti kita bahas sama-sama di sini. Bisa? Bisa, Ki? Ya, saya tunggu di jam 9.50. Nanti kita bahas. Kalau saya tambah lagi deh soalnya. Soalnya di sini 3 per akar 2 ditambah 1. Nah, jadi ada 2 soal. Yang nomor 1, nomor 2. Kita kerja-kerja nih saja di kertas tak, seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Kalau ndak bisa, nanti bertanya Miki. Karena ndak dinilai Ji, cuma untuk ditahu pemahaman tak sampai mana. Jadi bisa Miki kerja di kertasnya nanti 9.50 ya. Kita bahas kembali. Saya tunggu, oke?
Baik, karena sudah menunjukkan jam 9.50, sudah selesai adik-adik. Hidayatullah sudah dapat hasilnya? Belum, Kak. Belum? Kalau Beni? Sudah, Kak. Sudah. Kalau yang lain bagaimana? Teman-teman yang lain yang ada di sini, apakah sudah dapat? Halo. Matilda, Zahra, Fatihah, Muhammad Raihan, Tiffany sama Novita sudah dapat? Halo? Bisa Ki bicara, Dek? Oke, jadi kita kerjakan sama-sama, Di. Yang tadi ini nomor 1. Itu 5 dikurang akar 2 dibagi akar 3 dibagi per akar 3 dikurang akar 5. Jadinya tadi 5 dikurang akar 2 dibagi akar 3 dikurang akar 5. Nah, misalkan sama seperti tadi toh, dikalikan dengan 1 atau dikalikan dengan ini, penyebutnya ini tadi per ini supaya menghasilkan 1, tapi kita ubah tandanya menjadi positif. Jadi kita tulis ulang menjadi seperti ini. 5 akar 2 dibagi akar 3 dikurang akar 5 dikali akar 3 ditambah akar 5 dibagi akar 3 ditambah akar 5. Setelah itu kita kalikan. Kita bisa juga kita tulis jadi seperti ini. 5 dikurang akar 2 kali akar 3 ditambah akar 5 dibagi 3 dikurang 5. Nah, jadi ini bentuknya seperti ini. Untuk rasional penyebutnya itu jadi seperti ini. Kalau mau kali ke dalam juga bisa, tapi yang saya lihat di sini karena di sini beda-beda bentuk akarnya, yaitu akar 2, akar 3 sama akar 5. Jadi kalau dikali dia tidak akan hilang bentuk akarnya. Jadi tidak saya uraikan. Jadi sampai sini pun sudah cukup. Kalau Beni jawabannya sama atau bagaimana? Atau ada menemukan jawaban lain atau cara lain? Sampai seperti itu juga. Jawabannya Iya, juga. sama Ji. Oke. Kalau Muhammad Hidayatullah dimengerti Ji kalau sampai sini? Iya, Kak. Iya, dipaham Ji toh? Mungkin tadi bingung yang di bagian sini. Bisa Ji kalau cuma sampai sini. Karena kita lihat toh tidak, kalau kita kalikan tidak ada Ji yang bisa kayak menghilangkan bentuk akarnya. Jadi kalau sampai sini sudah cukup. Tapi biasanya itu juga bergantung dari gurunya. Kalau gurunya minta lebih dijelaskan lagi atau yang bisa dioperasikan bisa kali silang saja, kita kalikan saja. Oke. Kemudian tadi yang kedua, 3 per akar 2 ditambah 1. Sini. 3 per akar 2 ditambah 1. Kan tadi sama dengan 3 per akar 2 ditambah 1 dikali ini. Ingat yang di penyebutnya akar 2 ubah tandanya menjadi negatif, jadi minus negatif 1 dibagi akar 2 negatif 1 juga. Kemudian kita kalikan sini, 3 dikali akar 2 kurang 1 dibagi akar 2 dikali akar 2, 1 dikali positif 1 dikali negatif 1, berarti negatif 1. Terus bisa, ini ternyata masih bisa lagi tulis ke bawah. Jadi seperti ini, 3 akar 2 3 dikali akar 2 dikurang 1 per 1
1. Atau kita bisa tulis seperti ini, 3 dikali akar 2 negatif 1 saja, seperti ini. Oke, kalau Benny bagaimana jawaban tak? Iya Kak, sama Kak. Sama Ji. Oke, jadi untuk pembelajaran pada hari ini mungkin sampai situ saja dulu. Mungkin nanti ada tambahan dari Ibu. Untuk materi selanjutnya kita akan masuk ke materi persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, mungkin sampai situ saja dulu untuk hari ini. Terima kasih atas partisipasinya dan terima kasih sudah bersedia hadir. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak. Iya, diulang lagi ya pembelajarannya di rumah. Oke.